pengaruh atau hubungan dari hasil uji statistik dengan menggunakan SPSS yang dilihat adalah nilai P-nya, nilai signifikansinya, ya. Nanti dibandingkan dengan alfa, ya. Alfa itu yang tingkat signifikansi, tingkat kemaknaan yang ditentukan sebelumnya. Nah, kalau sosial, ya penelitian sosial itu menggunakan nilai 0,05. Nah, nanti dibandingkan antara nilai P sama nilai alfa. Ya, alfa itu tingkat kemaknaan ya yang ditentukan. Kalau nilai P-nya kurang dari nilai alfa, maka H0 ditolak. Artinya apa? Artinya ada perbedaan, ada hubungan, atau ada pengaruh. Ya, jika H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai P-nya itu lebih besar dari alfa, alfa kan 0,05, maka H0 ini diterima. Kalau H0 diterima, artinya itu tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, atau tidak ada hubungan. Tapi bukan berarti penelitian saudara itu tidak baik, gitu ya. Jadi tidak ada keharusan bahwa sebuah penelitian itu menunjukkan adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan. Ya, cuman yang diinginkan oleh orang banyak itu sebenarnya kan hasilnya itu betul-betul berpengaruh, ya, hasilnya betul-betul berbeda, hasilnya betul-betul berhubungan. Cuma untuk mahasiswa karena belajar meneliti, akhirnya apa? Walaupun tidak ada hubungan, pengaruh, atau perbedaan, itu tidak apa-apa, karena masih banyak faktor yang berpengaruh, antara lain dari faktor alat ukur atau kuesionernya, ya, kemudian dari respondennya, mungkin respondennya ini tidak betul-betul atau tidak sungguh-sungguh mengikuti penelitian yang sesuai yang Anda kendaki saat penelitian, atau ketika penelitinya sendiri tidak memahami bagaimana pengolahan data, termasuk pemilihan uji statistik, karena sangat penting. Saudara, datanya lengkap, datanya bagus, valid, tapi dalam milih uji statistik tidak tepat, bisa jadi hasilnya tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, atau tidak ada perbedaan. Karena secara ilmiah harus mau tidak mau untuk penelitian yang terkait dengan hipotesis, yang ada hipotesis, yang terkait dengan eksperimen, ya, yang mencari hubungan, pengaruh, atau perbedaan, itu sudah wajib menggunakan uji statistik. Kenapa? Karena untuk menguji hipotesis atau dugaan itu diperlukan uji statistik, namanya uji hipotesis. Oke, sekarang masuk pada materi yang harus saya sampaikan. Yang pertama yaitu ANOVA, ya, ANOVA satu arah, ini ya, ANOVA satu arah. Nah, ada juga yang harus saya berikan tentang Fisher exact test. Ya, ini sebenarnya ini saya tuh bingung sama Bu Yuliana. Kalau dulu Pak Taufik itu ngerti maksud saya. Kalau Bu Yuliana suruh ngajari uji Fisher exact test, padahal uji ini muncul apabila uji K-square ini tidak terpenuhi syaratnya. Berarti harusnya saya harus menyampaikan uji K-square dulu. Jadi harusnya itu menyampaikan uji K-square, baru nanti saya libatkan, saya terangkan terkait dengan uji Fisher exact test. Ini gimana ini? Kalau ada waktu ya saya ajarkan uji K-square juga. Berikutnya tentang uji korelasi dari Pearson atau product moment. Kemudian uji Spearman dan koefisien kontingensi. Ini sebenarnya bukan uji. Nah ini kebanyakan dosen-dosen itu ya, kebanyakan pada umumnya yang tidak basic statis tidak ngerti. Apalagi pemilihan uji yang tepat. Makanya kalau saudara saya jelaskan betul-betul mau apa istilahnya itu memperhatikan, yang sangat untung saudara. Kenapa sangat untung? Nanti saudara yang mau melanjutkan kuliah ke S1, ke S2, ke 3, ini tetap ini uji statistik tetap tidak berubah. Ya tidak apa-apa lah saudara. Sekarang yang mau dengarkan monggo, yang mau tiduran monggo, terserah. Oke, saya lanjutkan. Pertama uji ANOVA satu arah, one way ANOVA. Ini uji ANOVA itu ada
ada juga selain satu arah, ada dua arah, lebih dari dua arah. Ini nanti dikaji lebih dalam di S1 atau S2 ya. Nah, syaratnya apa uji ini? Kenapa? Atau alasannya apa menggunakan uji ini? Yang pertama dilihat dari tujuan. Apabila tujuan untuk mencari perbedaan, ya, atau ini mencari pengaruh ya, pengaruh, tapi yang ini, yang apa itu, yang memenuhi syarat yang lainnya. Jika ada perbedaan, jadi sebenarnya tujuan utama itu mencari perbedaan atau komparasi. Ya. Jadi apabila bertujuan untuk mencari perbedaan atau komparasi, ini salah satu syarat dari uji ANOVA satu arah. Syarat kedua jumlah sampel. Nah, sampel atau kelompoknya lebih dari 2 kelompok. Kalau hanya 2 kelompok atau 1 kelompok, ya 1 sampel, 2 sampel, atau lebih 2 sampel, itu berbeda-beda juga jenis ujinya. Makanya kalau pembimbing saudara, pembimbing KTI, pembimbing skripsi, pembimbing tesis, pembimbing disertasi, yang tidak ngerti statistik, nah ini susah nanti. Dalam milih uji statistik nanti ada yang keliru juga, ada yang tidak tepat, gitu ya. Jadi yang tepat untuk ujian ANOVA satu arah, pertama untuk mencari perbedaan, kedua jumlah sampel atau kelompoknya lebih dari 2. Karena kalau kelompoknya hanya 1, hanya 2, itu ujinya beda lagi, bukan satu arah. Jenis sampelnya bebas, maksudnya apa? Setiap kelompok dari lebih dari 2, ada 3 kelompok misalnya, itu mendapatkan perlakuan yang berbeda, gitu ya. Jadi tidak sama. Kalau sama namanya berpasangan di sini. Kalau berbeda itu bebas, jenis sampelnya bebas. Ingat ya, kalau jenis sampel bebas berarti setiap kelompok itu mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kalau berpasangan berarti kelompok itu mendapatkan perlakuan yang sama. Istilah lain itu berpasangan ya. Skala data, ingat bahwa ANOVA ini, uji ANOVA ini baik satu arah atau beberapa arah itu ya, itu syarat skala data itu interval atau rasio. Interval atau rasio ini masuk dalam jenis skala data yang numerik atau dalam bentuk angka. Nah, jadi yang data dalam bentuk angka ini merupakan salah satu syarat dari uji ANOVA. Populasinya, karena skala data interval atau rasio berupa angka, maka wajib untuk dilakukan uji normalitas untuk mengetahui bagaimana distribusi populasinya normal atau tidak. Untuk syarat ANOVA ini, distribusinya harus normal. Jika tidak normal, nanti tidak memenuhi syarat untuk ANOVA, pindah ke uji yang lain. Jadi bukan ANOVA lagi, tapi uji yang lain. Jika populasinya tidak berdistribusi normal. Nah, contoh di sini. Contoh judul, perbedaan kadar glukosa darah penderita DM. Jadi penderita DM atau kencing manis itu ya, itu kan mengalami peningkatan kadar glukosa darah. Jadi kadar glukosa ada dalam peredaran darah. Antara yang mendapatkan placebo. Nah, placebo di sini ya pura-pura obat, misalnya kapsul gitu ya, tapi dalamnya kosong gitu ya. Kemudian jadi ada kelompok yang diberi placebo, misalnya 10 orang penderita DM, ya kencing manis 10 orang placebo, 10 orang lagi dikasih obat oral anti diabetik yang tipe A. Nah, 10 orang lagi diberi obat anti diabetik yang tipe B. Ini ada di wilayah Puskesmas Perak Surabaya misalnya. Ada 3 kelompok, berarti kan lebih dari 2 kelompok. Ya, satu kelompok diberi placebo, kelompok kedua diberi obat yang tipe A, kelompok ketiga diberi obat yang tipe B. Nah, berarti dah di sini tujuannya cari perbedaan. Jadi perbedaan antara kelompok yang dikasih placebo, yang dikasih obat tipe A, kasih obat anti diabetes tipe B. Nah, berarti kan ini mencari perbedaan. Lebih dari 2 kelompok, benar ada 3 kelompok di sini. Jenis sampel bebas, setiap kelompok mendapatkan perlakuan yang berbeda, ya benar. Ada kelompok yang diberikan placebo, ada kelompok diberikan obat yang tipe A, ada kelompok diberi obat tipe B. Terjawab. Skala data interval rasio. Nah, jelas di sini kadar glukosa darah, Nah, ini kan dalam bentuk angka atau bukan? Coba dijawab.
kadar glukosa darah. Bentuk angka atau bukan? Bentuk angka, Bapak. Nah, kalau tingkat kecemasan, ada yang cemas ringan, sedang, berat, itu angka apa bukan? Bukan, Bapak. Bukan, Bapak. Oke, pintar. Sesek ya. Ini gambarku, oh ya wis. Kirain saya nggak muncul. Mana tadi materinya ya? Kita cari materi. Ini ya tadi ya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Oke. Jadi yang dimaksud di sini adalah variabelnya. Jadi variabel skala data dari variabelnya ini dalam bentuk angka. Tolong perhatikan biar sudah paham betul apa itu ANOVA, uji ANOVA ya. Jadi di sini skala datanya interval rasio. Kalau di sini kan masuk pada rasio. Nah, tinggal apa di sini yang belum dilakukan? Dari tujuan, dari perbedaan ini, perbedaan. Ya. Dari kelompok lebih dari 2, yaitu kelompok yang diberikan placebo, diberikan obat yang tipe A, diberikan obat yang tipe B. Ada 3 kelompok. Skala data sudah rasio dari kadar glukosa darah. Tinggal uji normalitas. Tergantung pada jumlah dari respondennya. Kalau kurang dari 30 ya pakai Sapir-Wicks. Kalau lebih dari 30 pakai Kolmogorov Smirnov. Nah, itu ada semua di SPSS, cuman bukan bagian saya, itu bagiannya Bu Marli. Nah, nanti kalau kamu bingung tentang uji normalitas, tidak apa-apa kalau mau minta ajari saya di lain waktu. Ya, kapan hari itu ada yang konsultasi ke saya tentang uji Spearman, tidak tahu siapa namanya itu dari gizi. Saya juga kaget, fotonya ada foto profilnya, ini siapa ini, tentang nilai koefisiensi atau kekuatan hubungan ya, tentang uji Spearman. Jadi nanti kita pelajari juga itu. Oke ya. Nah, tinggal kalau hasilnya normal dari uji normalitas ya, maka ini sudah layak atau tepat menggunakan uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini sebelum lanjut ke uji yang lain? Belum ada, Bapak. Oke. Itu kalau judul yang lain bisa. Ini kan judul yang lebih jelentreng gitu ya. Jelentreng itu apa ya, lebih teruraikan gitu ya. Kalau yang judul lagi yang juga pakai uji ANOVA itu judulnya bisa pengaruh ya, pengaruh pemberian jenis obat gitu ya, pengaruh pemberian jenis obat terhadap kadar glukosa darah. Jadi ada 2 variabel, tapi di sini nantinya ini lebih ini ya, lebih diterangkan lagi di bab 3-nya. Karena kalau cuman hanya memahami pengaruh itu masih rancu dengan uji regresi. Cuman di sini saya tidak disuruh menjelaskan tentang uji regresi. Ada regresi logistik, ada regresi linear. Oke, kalau masih belum, saya lanjut pada uji korelasi Pearson atau product moment. Nah, yang ANOVA tadi sebenarnya bisa dilihat di sini di tabel ini. Nah, tabel ini ada uji ANOVA, mana ANOVA? Ini ANOVA satu arah. Jadi kalau dilihat dari tiganya, komparasi jumlah sampelnya lebih dari 2 ya. Nah, skala data rasio tadi terbelah populasi berdistribusi normal. Oke, sekarang kita pelajari uji korelasi Pearson atau product moment. Syaratnya apa? Tujuan. Kalau dari tujuan, namanya korelasi hubungan, berarti mencari hubungan. Ya, bisa hubungan 2 variabel atau lebih. Skala datanya, nah, karena ini termasuk
termasuk apa ya, jenis uji yang parametrik ya. Parametrik pokoknya semuanya itu skala datanya angka, itu termasuk parametrik. Nah, berarti di sini skala datanya interval atau rasio. Setelah tahu tujuannya cari hubungan, kemudian skala datanya interval rasio ya. Nah, kita wajib melakukan uji normalitas untuk mengetahui bagaimana distribusi populasinya normal apa tidak. Kalau dilakukan uji normal ternyata distribusinya normal, ya maka saudara bisa menggunakan uji korelasi Pearson ini. Ingat pola hubungannya simetris ya. Simetris ini ya tidak memandang itu variabel independen atau dependen ya. Jadi semuanya menjadi variabel bebas ya. Tapi kalau yang hubungan asimetris ya, nah, kalau asimetris itu hubungan yang satu arah, yang ada arahnya, bukan satu arah, yang ada arahnya, sehingga perlu membedakan antara itu variabel independen ataukah itu variabel dependen. Jadi maksud independen adalah variabel yang mempengaruhi, kalau yang dimaksud dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Contoh judul misalnya hubungan, karena di sini korelasi hubungan, nah berarti sudah ada tujuan mencari hubungan. Kenaikan berat badan, nah, variabel berat badan sama tinggi badan juga kadar zat gizi. Nah, ini sebenarnya bisa satu aja dulu ya. Nah, ini ya. Hubungan kenaikan berat badan. Ini variabel berat badan, kadar zat gizi. Nah, semuanya itu berarti angka ya. Rasio berat badan sama kadar zat gizi. Karena kadarnya berarti kan seberapa banyak nominalnya kan, angka maksudnya. Yang dikonsumsi oleh balita. Kalau dilihat di sini syarat dari tujuannya sudah memenuhi syarat itu dari hubungan. Kemudian skala datanya karena berat badan sama kadar zat gizi ini angka, berarti bisa rasio. Nah, tinggal ujinya pakai uji normalitas. Jika normal, maka layak menggunakan uji korelasi Pearson. Ya. Jadi korelasi Pearson, kemudian ANOVA, ini masih masuk dalam kelompok uji parametrik. Kenapa? Karena skala datanya itu interval atau rasio dan populasinya berdistribusi normal. Jika tidak normal, menggunakan uji apa? Nah, kita lihat di sini. Uji ANOVA, jika tidak terpenuhi, nah, populasinya berisi normal, ternyata tidak normal, maka kita pindah di sini, yaitu rasio dengan populasi yang tidak berdistribusi normal. Menggunakan apa? Uji Lukang Wallis. Nanti soal saya juga begitu ya. Apabila semua syarat terpenuhi untuk pemilihan uji ANOVA satu arah, namun setelah dilakukan uji normalitas ternyata berdistribusi tidak normal populasinya, maka sebagai pengganti ujinya yang tepat adalah ya ada uji Friedman, uji Lukang-Wallis, Mann-Whitney ya, Kolmogorov, Jacobson. Nah, mana yang benar yaitu uji Lukang-Wallis. Lukang-Wallis ini apabila ANOVA tidak terpenuhi salah satu dari syarat uji ANOVA, misalnya populasinya tidak berdistribusi normal. Ini ya, sudah terjawab. Tadi korelasi dari Pearson, apabila korelasi dari Pearson tidak terpenuhi, dalam arti apa? Populasinya tidak berdistribusi normal, maka penggantinya yaitu menggunakan uji Spearman. Di mana Spearman ini skala datanya bisa ordinal atau bisa rasio interval, asalkan dengan catatan yaitu populasinya tidak berdistribusi normal. Jadi korelasi dari uji Spearman ini syaratnya minimal ordinal. Jadi bisa ordinal atau bisa rasio interval, asalkan populasinya tidak berdistribusi normal. Tapi kalau skala datanya rasio atau interval, kemudian distribusinya normal, maka pakai uji Pearson. Karena di sini jadi
Oke, kita lanjut Spearman. Nah, Spearman di sini tujuannya juga mencari hubungan, jelas ya, dua variabel. Skala datanya minimal ordinal, jadi minimal ordinal. Catatan di sini ya, catatan bisa interval rasio asalkan populasinya tidak berdistribusi normal. Ya, minimal ordinal berarti bisa interval atau rasio, asalkan populasinya tidak berdistribusi normal. Contoh, hubungan status ekonomi keluarga. Nah, status ekonomi bisa tinggi, sedang, rendah ya. Kemudian status gizi balita, status gizi bisa status gizi buruk, baik, cukup, kurang gitu ya. Jadi status gizi dan semuanya pakai apa? Menggunakan kategori bukan angka. Status ekonomi kategori bukan angka. Status gizi kategori bukan angka. Sehingga layak menggunakan uji Spearman. Nah, ini juga ada kekeliruan dari apa itu ini apa RPS RPS-nya dari Bu apa ini Bu Yuliana. Jadi uji Fisher ya, itu uji Fisher ya dicatat ya, uji Fisher itu harus tahu syarat dari uji extract dulu kuadrat. Apa saja syaratnya? Yang pertama ya tadi hubungan. Bisa juga ini uji extract itu nano dari hubungan bisa, dari perbedaan juga bisa ya, atau dari kalau pengaruh enggak ya, ini dari hubungan perbedaan ini sih apa istilahnya itu ya, uji kesesuaian. Itu kesesuaian misalnya bagaimana kita melihat perbedaan dari apa itu beli beras 5 kilo, apakah benar label di luar 5 kilo dibanding dengan jika ditimbang benar 5 kilo benar enggak, apakah sesuai antara label sama berat sesungguhnya beras misalnya. Nah, itu menggunakan uji kesesuaian. Ini kalau tes baru itu macam-macam namunan nggak sembarang. Makanya tes ini jarang dipakai oleh orang ahli statistik ya. Yang pakai biasanya ya orang-orang yang nggak ngerti statistik. Begitu juga SPSS itu sebenarnya orang ahli statistik nggak menggunakan. Yang banyak menggunakan ya mau sih nggak ngerti statistik. Kalau sih ngerti statistik itu bukan itu, ada lebih valid ya. Yang pakai minitab, yang pakai apa itu macam-macam lupa semua. Oke, yang kedua skala data. Kalau kita seperti itu ya, ini nominal. Perlu dicatat nominal ini ada dua jenis ya. Ada nominal yang dikatakan binomial ya. Itu hanya dua kategori ya. Kategori misalnya patuh tidak patuh. Dicatat ya. Aku apa nulis. Jadi nominal ada dua jenis ya. Yang pertama itu ya bisa dikatakan patuh. Dua kategori patuh tidak patuh ya, binomial atau binomial ya. Patuh tidak patuh, cemas tidak cemas, tinggi rendah, naik turun, nah itu kan dua kategori. Kalau yang lebih dari dua kategori atau multinominal, contohnya misalnya jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu contoh ya petani, nelayan, swasta, pegawai negeri, itu termasuk nominal. Yang dikatakan nominal apa? Yaitu data yang hanya bisa dibedakan saja. Jadi, nominal itu skala data nominal yang hanya bisa dibedakan saja. Contoh tadi tinggi rendah patuh tidak patuh hanya bisa dibedakan saja. Tidak ada tingkatannya. Ya. Puisi Pak. Apa?
share screen-nya gak kelihatan. Memang saya tutup dulu aku biar Oh. bisa melihat wajahmu. Oke. Kan, kalau saya share screen itu saya hanya melihat tulisan saya tok ya. Nah, kalau gini kan bisa siapa yang hanya profilnya tok, siapa yang kelihatan wajah sesungguhnya itu. Kan saya menjelaskan Anda nyatet jadi yang tak buka dulu. Oke. Kalau yang multinominal tadi apa? Contoh jenis pekerjaan. Apalagi ya? Nominal yang hanya bisa dibedakan, tidak ada tingkatan, tapi ini termasuk nominal. Selain jenis rokok misalnya, jenis rokok, jenis pekerjaan, itu kan lebih dari satu. Itu multinominal. Ya, oke. Nah, kenapa saya sampaikan begini? Saudara biar tahu bahwa skala data nominal itu tidak hanya dua kategori saja, dua yang dibedakan dua saja, tapi ada lebih. Nah, dua atau lebih, ya ini nanti terkait dengan uji yang tepat atau koefisien mana yang tepat. Nah, di situ kan tadi ada koefisien pi sama Kramer, kemudian koefisien kontingensi. Nah, mana yang tabelnya 2x2, mana tabelnya yang lebih dari 2x2. Saudara sudah diajarkan tentang tabel ini baris sama kolom. Kemudian Anda apakah sudah diajari cara membaca tabel, tabel chi-square, Krimer, tabel R sudah diajari belum sama Bu Marli? Ini tak enaknya kalau daring ya, kalau pas luring itu saya bisa mengajarkan sembarang ya, untuk pemahaman. Ini kan masih untuk upload sih. Oke, enggak apa-apa. Pertanyaannya berarti belum dijawab ya tadi ya. Saudara sudah diajari baca tabel chi-square misalnya. Sudah, Bapak. Tabel normalitas, uji normalitas. Sudah, Ini ya. Bapak. Sudah. Sudah Pak? Iya, belum? sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ya. Kalau sudah berarti hebat. Jadi nanti saya tes dulu ya. Sudahnya itu Anda paham atau Anda itu sekedar mendapatkan teorinya. Ya, wes yang penting sudah. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk membahas tentang uji visual exact test, nah itu harus tahu dulu ini uji chi-square terkait dengan syaratnya. Syarat uji chi-square dari hubungan ini terutamanya. Kemudian skala datanya nominal. Nah, syarat berikutnya ada setiap sel tidak boleh ada nilai yang kurang dari 1. Anda sudah diajari tentang tabel silang atau prospek ya, untuk cara membuat tabel 2x2, tabel distribusi, benar, tabel distribusi frekuensi sudah diajarkan belum? Tabel distribusi frekuensi atau cara membuat tabel distribusi frekuensi sudah atau belum? Nah, masih jawab. Itu pelajaran statistik deskriptif. Jadi ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Sudah diajari tabel distribusi apa belum? Cara membuat tabel distribusi frekuensi. Ada tabel distribusi frekuensi, ada tabel silang. Kalau dulu saya ngajarkan itu cara membuatnya secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sudah apa belum? Belum, Bapak. Gimana? Nanti tak tanya, tak lihat nanti siapa yang ngajar ini.
di FPS-nya itu. Ya wes, nggak apa-apa. Jadi wakil ya, yang perlu tak review dari pengetahuan saudara ini. Kenapa? Saya kan tepat akhir-akhir lah. Akhir-akhir ini ada kaitannya dengan awal-awal. Kalau dari awal-awal Anda tidak diberikan dari awal, saya agak susah ini harus mereview lagi. Termasuk tadi itu tabel itu. Tabel di informasi, tabel bilang, ada cross-tab, terus skala data. Anda kalau nggak paham tentang skala data, ya susah juga mencari pemilihan uji yang tepat. Jadi nggak apa-apa. Saya kepingin paham teman terkait dengan statistik, monggo kapan-kapan ada waktu lagi. Aku yang tidak ada waktu, Rek. Kemudian di sini jika ada nilai harapan atau expected ya, ini benar ya, Rek? Kurang dari 5 bukan, jika ada nilai harapan SPT kurang dari 5, kurang apa banyak kita beres. Iya, kurang dari 5 benar, kurang dari 5. Jadi nilai harapan SPT kurang dari 5, berarti ya di bawah 5. Tidak boleh tapi 20%. Mana persennya? 20%. Ya. Nah, jika syarat ini tidak terpenuhi, semua syarat ini, contoh misalnya, kalau dari bunga jelas, nominal jelas, ternyata di selnya ada nilai yang kurang dari 1, dan di selnya, ya, ini pada semua sel ya, pada semua sel. Anda ngerti nggak yang dikatakan sel? Halo? Anda ngerti nggak yang dikatakan sel? Ngerti atau tidak? Ayo mewakili aja nama Pak. Kalau saya tidak, Bapak. Tidak, Bapak. Nggak ngerti? Tabel, Bapak. Loh, lah ya. Yang dimaksud sel itu ngerti apa enggak? Ngerti apa tidak? Boleh apa, Nak? Ya, di sini aja ya. Ayo, Rek, cepet, Rek. Ngerti apa enggak? Ngono lho. Tidak, Bapak. Oh, Tidak, Bapak. Ini, Rek. Ini Nak. Kafe tidak. Aku lah yang mereview lagi. Ya. Ini tabel C. Waduh. Sing ngajar pertama iki sapa ya? Ganti lengkapi pisan ta ya. Saya itu enggak suka kalau ngajar pasti tidak dipahami. Ya, itu sifat saya. Saya ngajar Anda harus paham. Percuma saya ngajar kalau Anda enggak paham. Ya mending enggak usah ngajar, tak kei makalah, tak kei file itu materi belajar dulu. Walaupun sedikit kalau Anda paham, walaupun sedikit ya. Itu sifat saya. Ini tabel 2x2 ya. Contoh misalnya
Ini harus buat lagi. Ini variabel ya, misalnya ini jenis kelamin perempuan ya, ini jenis kelamin laki-laki, kemudian dikaitkan dengan lulus tidak lulus. Nah, ini ya kelamin ini ya kakek gimana lagi ini lagi. Yes. Ini yang dimaksud tabel sel ya. Nah, gini ya, misalnya ini ada dua kategori variabel jenis kelamin perempuan laki-laki, dua kategori. Jadi ini variabelnya tentang kelulusan, ada dua kategori lulus dan lulus. Ini kalau saya buat di sini ya, ada judul hubungan jenis kelamin dan kelulusan. Nah, ini ada dua variabel, ada variabel jenis kelamin sama variabel kelulusan. Nah, ini mahasiswa mencari hubungan antara jenis kelamin dengan kelulusan masuk D3 gizi. Apakah ada hubungan jenis kelamin dengan kelulusan? Apakah yang lulus itu pasti yang perempuan atau enggak? Ini tidak ada hubungannya. Nah, jenis kelamin dibuat binomial, jadi hanya perempuan laki-laki. Kelulusan juga begitu, binomial tidak lulus sama tidak lulus. Nah, yang dimaksud sel ini sel 1, ini sel 2, ini sel 3, ini sel 4. Ini yang dimaksud sel. Nah, ini yang dimaksud sel, ada 4 sel. Ya. Kalau ini saya tambahin lulus tidak lulus, kemudian apa ya? Lulus tidak lulus, pekerjaan jadi ini saya buat pekerjaan, ya pekerjaan. Jadi kalau melamar ke sebuah perusahaan, kalau pekerjaannya itu misalnya ahli ya, misalnya ahli listrik, kemudian ahli apa ini bangunan, kemudian ahli apa listrik bangunan, ahli komputer ya. Nah, ini kan jenis pekerjaan, jenis keahlian. Nah, ini berarti tabel ini itu selnya ada 6, 5 sama 6. Nah, pertanyaan saya ya, jika tabel seperti ini tabel berapa kali berapa? Yo, tolong dijawab. Ini tabel berapa kali berapa? 4 kali 4. 4 kali 4, Bapak. Salah. Ayo. 3 kali 4. 3 kali 4. 3 kali 4. Salah. Ayo sing bener tak kayak hadiah ayo. Jalan-jalan. 3 kali 3, Bapak. Shopping. Sama sana shopping ayo. Besok. Enggak ngeluh ngerasana pelajaran aja. Mumpung zona hijau. Ayo, siapa yang bisa? 2 kali 3, Bapak. Salah.
Ayo, 3 kali 3, Bapak. salah. 4 kali 3, Bapak. 3 kali 4. Aja ngawur ntar. Dipikir sih. Walah, mau jawab kae. Mana anu? Kosainatul ismi. Ayo, ismi. Panggilannya kosai apa ismi? Mana? Kosainatul ismi. Ikut Ismi pandangan. Bapak Ya, ismi rumahmu mana, Is? di Bangkalan. Loh, Madura apa Anda? Bengkalan kamu, Is? Burneh Pak. Burne. Wah, cocok man Burne, Is. Burne pura ke Burne, Is. Panggilnya siapa ini? Kosainatul ismi dipanggil apa? Kosapotul. Tul. Ismi Pak. Oh, ismi. Ismi berarti namaku. Ismi Khaizanatil. Man ismuka. Nah, dulu saya itu belajar bahasa Arab ya. Waktu lulus waktu di D3 keperawatan di Malang. Belajar bahasa Arab karena saya itu ingin kerja di Saudi, Qatar atau Mesir. Di lulus D3 itu saya ingin kerja di sana 10 tahun, nikah di sana, berhaji di sana, ya, terus boyongan ke Indonesia. Kalau nggak dapat jodoh di sana, nggak apa-apa, wis dari orang Indonesia. Ini sih cowok-cowok gitu, kalau nggak cowok ya, cowok-cowok itu belum merantau sih, cari bekal untuk nikah harus tanggung jawab. Ismi, coba berapa Is? Tabel itu berapa kali berapa Is? Kalau cocok, kalau benar langsung tak ajak sobek Is. Dipikir sih Is. Apa enggak tambah di situ tadi? Ini Is. Berapa Is? Berapa kali berapa Is? Tabel ini 2 kali 3. benar tapi dibalik. 3 kali 2. Waduh, ini kok aku ini harus ngajak shopping ini ya. Sukanya kemana, Is? Mall mana? TP, Galaxy, apa lagi? Royal. Suka kemana, Is? Is? TP Pak. Oh, TP ada TP 1, 2, 3, 4, 5. Ada suku. Suku ya. Kalau pengen yang mahal di suku, Is. Mahal bagus-bagus sana. Ya wes, saya harus ngasih hadiah sama Ismi ini. Tidak tahu kapan jalan-jalan shopping. Mau beli apa Is? Mau beli baju, sepatu, tas? Is? Beli apa aja Pak? Apa saja? Ya. Loh, apa saja berarti banyak loh. Berarti aku harus bawa uang banyak. Kok pinter kamu apa saja? Nanti ketemu toko beli. Guyon ya. Siang-siang kalau enggak guyon, itu nanti cepat tua. Ya. Makanya saya enggak tua-tua ini, suka guyon. Benar ya. Itu tabelnya, tabel 3 kali 2 atau 2 kali 3. Tinggal bacanya di mana. Kalau bacanya itu dari sini, berarti 3 kali 2. Kalau bacanya dari sini 2 kali 3. Ya. Ini ngeco saja saya ini kecoan saja. Nah, yang dimaksud di sini gini loh. 3 berarti ini ada kategori jenis pekerjaan ya. 3 ini listrik ya. Listrik, bangunan, komputer. Yang dimaksud 2 yaitu lulus sama tidak lulus. Nah, berarti yang dilihat nanti tabel ini saja. Berarti ini degree of freedom-nya berapa? Katanya tadi sudah diajari apa itu cara melihat tabel tabel normalitas.
Siapa yang bisa? Tak kasih anu lagi. Hadiah. Aku punya utang sama Ismi. Ya, sama lagi yang mau hadiah shopping. Budgetnya maksimal 1 juta aja ya. Jangan banyak-banyak, Rek. Uangku habis. 1 orang 1 juta. Tinggal pilih baju, sepatu, atau tas. Lumayan, Rek, tas kita kira-kira komputasi, Rek. Siapa yang bisa? Degree of freedom-nya berapa? Tabel ini. Tabel 3 kali 2. Kalau emang ngomong diajari. Ayo, siapa? Serena di Serena. Serena Pricil, Evi, Desi, Serena. Kamu tambah seksi aja. Serena. Ya, Bapak. Pacarmu mana, Dek? Serena tidur dah. Atau pakai you can see my kele. Enggak, Bapak. Mana wajahmu? Ayo, tunjukkan pesonamu. Serena, Sebentar, masih loading, Bapak. masih pakai jilbab, makanya coba pakai tank top apa? Tank top. Atau siapa yang bisa? Oke, siapa yang bisa ini? Derajat kebebasannya berapa? Degree of freedom. Ini kalau saya share screen lagi ya, bisa kan enggak ya? Enggak apa ini. Oh, enggak bisa ya, ditutup dulu ya. Ini enggak enaknya kalau daring. Anda enggak banyak tahu tentang statistik aku. Ada nggak yang tahu? Ada apa tidak? Kalau Anda tak teruskan, berarti enggak jadi hadiahnya. Kurang 14 menit, 15 menit. Oke, caranya begini ya. Untuk degree freedom, kolom baris ya, rumusnya baris dikurangi 1 ya, dikali kolom dikurangi 1. Nah, nanti berapa ini? 3 kurangi 1, 2. 2 kurangi 1 berarti degree freedom-nya adalah 2. Oke, Mbak, siapa itu? Mbak Serena. Kalau tabelnya 2 kali 2, berapa derajat kebebasannya? 1, Bapak. 1, pinter lah. Nek sing ngajari mulai awal Pak Bambang paling pinter omrek. Engko S1, S2 wis enggak usah belajar statistik meneh. Ajari dosen nih. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut. Karena ini berkaitan nanti dengan ini. Ini saya masuk. Oke ya. Sekarang jika syarat ini tidak terpenuhi, contoh misalnya ya, setiap sel, ini sel ya, ini sel. Nah, setiap sel nilainya kurang dari 1, ada nilai kurang dari 1, atau nanti di sel ini ya ada nilai SPT kurang dari 5, tapi ini kok lebih ya? Lebih dari 20%. Ya.
Ini harusnya kurang kalau K2 kurang. Ya. Harus kurang dari original. Nah, kalau lebih, ya, kalau lebih dan ini juga kalau ada yang lebih dari 1, ya, maka uji yang tepat menggunakan uji Fisher exact test ini. Itu maksudnya. Jadi uji Fisher apabila syarat dari uji K2 ini tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi, maka penggantinya menggunakan uji Fisher exact test. Untuk lebih jelas lagi, nanti lebih paham lagi, saudara nanti saya ajak untuk menggunakan aplikasi SPSS. Kapan bisa luring? Lek gak luring gak iso, susah. Saya itu ngajari kemarin itu SPSS dengan daring. Itu apa banyak yang tidak paham. Gak bisa, luringnya. Dengan jumlah yang dibatasi. Pembatasan jumlah sama pengaturan jarak. Tapi lek gak iso ya wis gak apa-apa rek. Kok sorone. Aku ya soro, lapor rono gak ada kayak transport ini. Aku nggawa mobil. Tapi kalau memang bisa diatur, monggo. Wis gak apa-apa, wis aku rugi transport wis gak apa-apa. Gak dibayar gak apa-apa. Duit gue sakit. Gak sombong aku rek, cuma guyon. Nah, oke. Terus ini sekarang koefisien kontingensi. Tepat dilakukan jika koefisien kontingensi ini tabelnya lebih dari 2 kali 2. Contoh ini tabel lebih 2 kali 2. Yang tabel hanya 2 kali 2, ini kan lebih ya. Ini kontingensi ya. Koefisien kontingensi. Yang kurang, yang 2 kali 2, contohnya ini ya. Nah, tadi itu jenis kelamin laki perempuan itu ya. Ini perempuan. Nah, ini ada berapa sel kalau gini? Ada berapa sel ini? 2 kali 2, Pak. 4 sel. Ya, kalau ditanya sel, ini ada 4. Ada sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Kalau ditanya tabel berapa kali berapa, baru tabel 2 kali 2. Yaitu kategori laki perempuan 2, kategori 2. Nah, ini tabel 2 kali 2. Kalau ditanya degree of freedom-nya berapa? 1. Ini kalau bisa saya screen lagi yang tabel saya tunjukkan, enak tambah paham sama mereka. Ya saya butuh hati-hati. Ya nggak apa-apa, yang penting tahu degree of freedom-nya. Ini penting untuk nanti melihat atau ini. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, untuk mengetahui, untuk membaca ya, untuk membaca hasil. Ini penting membaca hasil SPSS. Nah, membaca hasil SPSS, Anda nanti membandingkan nilai P ya, nilai P atau P value dengan alfa. Ini ya, alfanya tingkat kemanaan ya, tingkat kemanaan maknaan kita menggunakan 0,05. Nah, jadi dibandingkan kalau jika P-nya lebih kecil dari alfa, maka 0 ditolak. Artinya ada beda, ada hubungan, ada pengaruh, tergantung tujuannya apa. Dari perbedaan, dari hubungan, dari pengaruh. Nah, kalau untuk ini, untuk membaca hasil uji secara manual, nah
Anda menggunakan perhitungan tanpa menggunakan SPSS ya. Ini saudara membandingkan nilai hitung, jadi Anda menghitung dengan nilai alfa. Jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, ya, bukan dengan alfa ya Allah, nah nilai tabel. Maka A0 ditolak. Artinya ada tidak atau bunga atau pengaruh. Ini catat ya, saya keluarkan di ujian ya. Sing gak melok kuliah gak nyatet terus gak terus. Biasanya nilainya elek. Jadi tidak semua di catatan saya yang keluar ujian, tapi semua yang saya sampaikan pasti keluar di ujian. Ya, termasuk catatan-catatan seperti ini. Beda kan ya? Kalau di sini jika P lebih kecil dari alfa. Loh, mana? Jika P keliru ya. Lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Kalau ini jika nilai hitung, nah nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Nah, beda kan ya. Nah, untuk mengetahui nilai tabel, Anda harus tahu degree of freedom ini juga. Harus mengetahui nilai signifikansi juga atau alfa. Nah, tapi saudara tidak usah pakai nilai hitung sama nilai tabel ini. Saudara cukup menggunakan SPSS saja. Enak saya kira. Karena SPSS juga saya ngitung, nggak usah ngolu, langsung ono hasilnya. Oke, tahu ya perbedaannya. Koefisien kontingensi ini digunakan untuk tabel lebih dari 2 kali 2. Tentunya tadi itu ya jenis pekerjaan tadi. Nah, nanti tahu keeratan hubungannya, kaitannya itu erat apa tidak, kuat atau lemah. Nah, bisa cari koefisiensinya. Kemudian kalau yang Pi dan Kramer ini itu untuk tabel 2 kali 2. Karena waktunya tinggal 5 menit, monggo siapa yang bertanya.